Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidis samad, Al-hayyul qayyum, alladzi laysa lahu kabati, al-mun'im 'alaina bi ni'am la hasra laha wa la 'idad. Ahmadu hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah, wa as'alu taufiqa lima akrama bihi awliya'ah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrur rahimul ghafir, al-qahharul ladzi qahhara ibadahu fis sabiqi wal akhir, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu bi ta'dhimi sya'air, al-amiru bi takrimi ahli baiti wa ashabi wa tabi'in wal ashair. Salatu wa salaman daimani mutalazimani fi kulli madin wa ghafir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man amana bi yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, marilah kita pada kesempatan ini di tempat yang penuh barakah dan dimuliakan oleh Allah ini, bersama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian menjalankan segala perkara yang diperintahkan olehnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena Allah telah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki padanya dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, salah satu wujud kesempurnaan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa tampak, bisa terlihat dalam pelaksanaan sholat. Karena sholat termasuk komponen bangunan Islam. Ia diibaratkan tiang yang menjangga bangunan Islam tersebut. Maka ketika sholat tidak didirikan atau tidak ditegakkan, maka pastilah agama dia akan roboh. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tentang sesuatu yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah agama. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, wa man taraka salat fala dinalah, was-salatu imaduddin, yang artinya amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, fala dinalah, maka dia tidak beragama. Dan sholat merupakan pondasi agama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, khususnya di Indonesia ini, syiar agama Islam telah hampir semarak dalam seluruh penjuru cakrawala. Banyak jamaah sholat ditegakkan di masjid-masjid maupun di surau-surau. Bahkan di perkotaan maupun di pedesaan. Namun ada satu hal yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan. Mengapa masih banyak perbuatan mungkar, perbuatan maksiat yang merajalela, yang setiap hari kita temui, kita lihat, dan bahkan kita dengar? Mengapa tindak kejahatan maupun tindak kriminalitas selalu mewarnai media, entah itu media sosial, entah itu media koran atau media apapun? Bukankah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ternyata ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Bagaimana bisa sholat itu bisa berfungsi seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sholat bisa berfungsi seperti hal yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika sholat tersebut kita lakukan dengan khusyuk. Bukan hanya dengan anggota lahiriah saja, dengan gerakan anggota badan saja, tapi lebih dari itu, yaitu dengan anggota batiniah, dengan pikiran dan hati, yang selalu menyertakan bahwasanya kita adalah hamba yang lemah, bahwasanya kita adalah hamba yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khusyuk di dalam sholat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, khusyuk lahiriah. Yang kedua adalah khusyuk batiniah. Yang dimaksud dengan khusyuk lahiriah yaitu mengerjakan sholat dengan memenuhi segala rukun-rukunnya sesuai dengan tatanan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu meliputi mensucikan diri, menutup aurat, maupun memenuhi rukun-rukun di dalam sholat.
Khusyuk yang kedua yaitu khusyuk batiniyah, yaitu menghadirkan hati dan pikiran fokus dan konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat inilah salat yang mendatangkan keberuntungan, yang menghantarkan pada mukmin pada suatu keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada beberapa metode, salah satunya diajarkan oleh para ulama kita, bagaimana cara kita bisa khusyuk di dalam salat, yaitu dengan cara membayangkan bahwasanya salat yang akan kita kerjakan adalah salat yang terakhir kali akan kita kerjakan, yang mana setelahnya kita tidak akan mampu melaksanakan salat lagi. Ketika kita dapat seperti itu, membayangkan hal seperti itu, maka semua pikiran dan hati kita akan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga khusyuk bisa kita hadirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-jalil al-alim, nasirul mujahidin fi sabilil qawim, al-hadi asfi'u ila yawmis siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah, mukmini sawabil muttaqin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'malu amalan shalihan fa'amalun nas yara yawmal qiyamati. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kuntum wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi washabihi ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyada'id wal mihan ma dhara minna wa batan mimma ladina Indonesia khassah wa in sa'iril buldani muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma la tusallit 'alaina
سلطانا ظالما فاسقا فاجرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر أكبر. أقيموا الصلاة.